Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deti Handihastuti, NPM 2006051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis learning pada kecerdasan buatan dan resume artikel publikasi pada setiap jenis-jenis learning. Apa itu konsep learning? Learning pada kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data masukan dan pengalaman, serta meningkatkan kinerja sistem secara otomatis melalui penggunaan algoritma pembelajaran mesin. Melalui proses pembelajaran ini, sistem dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan membuat prediksi yang akurat. Machine learning yaitu teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Inti machine learning adalah untuk membuat model matematis yang merepresentasikan pola-pola data. Pada abad ke-21 ini, machine learning banyak memanfaatkan statistika dan aljabar linear. Konsep learning. Yang pertama, setiap konsep sebelumnya perlu mengetahui dan dapat mendefinisikan rules atau aturan yang benar dan lengkap pada setiap sistem yang akan dibangun. Yang kedua, yaitu pada sistem pakar, aturan ini diambil dari pengetahuan pakar manusia atau human expert. Yang ketiga, pada beberapa masalah mungkin aturan tidak dapat didefinisikan dengan benar dan lengkap karena data yang didapatkan tidak lengkap. Yang keempat, konsep learning membantu menemukan aturan yang diharapkan berlaku umum untuk data yang belum pernah diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari machine learning, yang pertama, memprediksi masa depan atau unobserved event. Yang kedua, memperoleh ilmu pengetahuan atau knowledge discovery atau discovering unknown structure. Performance-nya adalah seberapa akurat prediksi agen tersebut atau seberapa mirip pola data yang ditemukan terhadap data asli. Adapun jenis-jenis learning, yang pertama supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga semi-supervised learning, yang keempat reinforcement learning, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, supervised learning, salah satu tipe pembelajaran mesin atau machine learning yang memerlukan data yang terlabel atau labeled data sebagai input. Dalam supervised learning, tujuan utama adalah untuk mengembangkan model atau algoritma yang dapat melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data terlabel yang telah diketahui. Proses dalam supervised learning melibatkan penggunaan dataset yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu fitur dan label. Fitur adalah atribut atau variabel yang digunakan sebagai masukan atau input untuk model atau algoritma. Label adalah variabel yang ingin diprediksi atau diklasifikasikan. Yang kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning adalah jenis pembelajaran mesin atau machine learning yang tidak memerlukan data yang terlabel atau labeled data sebagai input. Dalam unsupervised learning, tujuan utama adalah untuk menemukan pola atau struktur dalam dataset yang tidak diketahui sebelumnya. Dataset terdiri dari fitur atau variabel yang digunakan sebagai input untuk model atau algoritma tanpa label atau target yang ditentukan sebelumnya. Tujuan dari unsupervised learning adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster yang memiliki karakteristik yang sama. Yang ketiga yaitu semi-supervised learning, merupakan jenis pembelajaran mesin atau machine learning yang memanfaatkan data yang sebagian besar tidak terlabel atau unlabeled data dan sebagian kecil terlabel atau labeled data untuk membuat prediksi atau melakukan klasifikasi. Dalam semi-supervised learning, hanya sebagian kecil dari dataset yang memiliki label atau target yang ditentukan sebelumnya, sementara sebagian besar dataset tidak terlabel. Tujuan dari semi-supervised learning adalah untuk memanfaatkan informasi dari label data dan menerapkannya pada data yang tidak terlabel untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Yang keempat yaitu reinforcement learning, jenis pembelajaran mesin atau machine learning di mana agen belajar memaksimalkan reward atau penghargaan dari tindakan-tindakannya dalam sebuah lingkungan atau environment. Dalam reinforcement, agen belajar secara interaktif dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Agen tersebut membuat keputusan-keputusan yang berpengaruh pada lingkungan dan lingkungan merespon keputusan tersebut dengan memberikan reward atau hukuman. Agen reinforcement belajar dari pengalaman dan mencoba memaksimalkan reward yang diterima dari lingkungan. Selanjutnya, resume artikel publikasi. Untuk jenis learning supervised learning,
Adapun judul artikelnya yaitu klasifikasi jenis kelamin wajah bermasker menggunakan algoritma supervised learning. Penulisnya yaitu Faisal Dharma Adinata dan Zainal Arifin. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2022. Dataset yang digunakan yaitu citra wajah manusia pria dan wanita berumur 20-30 tahun yang menggunakan masker. Algoritma yang digunakan yaitu KNN, SPM, dan Random Forest. Untuk hasilnya yaitu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai pengujian menggunakan metode KNN nilai akurasi train di atas 87% dan akurasi tes di atas 96%. Pengujian menggunakan metode SPM didapatkan akurasi train di atas 99% dan akurasi tes di atas 98%. Pengujian menggunakan metode Random Forest didapatkan akurasi train 100% dan akurasi tes di atas 88%. Untuk artikel dengan jenis learning unsupervised, terdapat judul analisis penderita COVID-19 di Indonesia dengan metode linear regresi dan unsupervised learning yang ditulis oleh Yana Cahyana dan Amril Motoy Siregar yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan dataset yang digunakan yaitu dataset penderita COVID-19 yang terjadi di Indonesia mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai 10 Januari 2021 diperoleh pada website Kaggle. Menggunakan algoritma K-means dengan hasil metode clustering sebagai unsupervised learning dapat digunakan untuk analisis data dengan pengelompokan provinsi berdasarkan kesamaan data di manakah yang paling maksimal di interval 10-15 sehingga model analisa pengelompokan sangat baik dan mudah dipahami. Resume artikel dengan jenis learning semi-supervised dengan judul model semi-supervised learning menggunakan logistic regression untuk anotasi sentimen, ditulis oleh Siti Homsah dan Agus Sasmito Ariwibowo. Tahun terbit tahun 2022 dengan dataset yang digunakan yaitu dataset IMDb yang berisi dataset review film sebanyak 50 record berlabel. Algoritma yang digunakan yaitu logistic regression dan naive Bayes. Untuk hasilnya yaitu pada dataset IMDb yang terdiri dari 2 kelas, kinerja model klasifikasi dengan logistic regression lebih baik dibandingkan naive Bayes. Yang terakhir untuk jenis learning reinforcement dengan judul penerapan model pembelajaran dengan metode reinforcement learning menggunakan simulator Carla, ditulis oleh Arisa Tia Dharma dan Veronica Tambunan yang terbit pada tahun 2021 dengan dataset diperoleh menggunakan simulator yang telah disediakan sebelumnya oleh Udacity dan algoritma yang digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN dan hasilnya yaitu model hasil pelatihan yang efektif diperoleh dengan membandingkan reward tertinggi dan akurasi terbaik pada masing-masing dari kedua eksperimen model.